Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk materi tentang lingkaran. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang unsur-unsur lingkaran ya, seperti jari-jari, diameter, panjang busur, kemudian luas juring, kemudian apotema, terus lembereng ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara mencari panjang busur kalau nanti ada sudut pusat yang diketahui. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang perbandingan sudut pusat dengan terhadap sudut keliling, kemudian panjang busur dengan luas juring. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu tentang menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring, serta hubungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan hubungan sudut pusat, sudut luas juring, dan luas lingkaran dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menentukan perbandingan sudut pusat, luas juring, dan luas lingkaran dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan perbandingan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan keliling lingkaran dengan tepat. Pertama kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Nah, untuk rumus keliling lingkaran, Ibu yakin kalian sudah hafal karena di waktu di sekolah dasar kalian telah belajar tentang keliling lingkaran. Di sini hanya sifatnya mengulang kembali, di mana titik pusat lingkaran itu di O. Perhatikan gambarnya, dari titik O ke pinggir, kemarin juga sudah Ibu bahas pertemuan sebelumnya. Dari titik O ke A itu disebut sebagai jari-jari atau dilambangkan dengan R atau radius. Kemudian yang dari garis tengah lingkaran, dari atas melalui titik pusat sampai ke bawah, itu adalah diameter, di mana diameter itu panjangnya 2 kali dari jari-jari. Rumus keliling lingkaran adalah 2VR. Nah, keliling lingkaran itu sama dengan 2VR, bisa juga kita jadikan diameter. Karena 2R itu sama dengan D, maka keliling lingkaran sama saja dengan V kali D. V-nya 3,14 atau tadi 22/7. Sekarang luas lingkaran. Nah, luas lingkaran jari-jarinya R, kemudian diameternya garis tengah lingkaran itu ya, diameter, atau tali busur yang terpanjang itu merupakan diameter lingkaran. Di mana luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Kalau kita jadikan ke diameter, ingat R itu setengah dari diameter. Setengah R dikuadratkan berapa? Setengah dikuadratkan artinya setengah kali setengah, yaitu 1/4. Jadi R-nya dikuadratkan, R kuadrat. Maka kalau dirubah jadi diameter, luas lingkaran menjadi 1/4 VD kuadrat. Di mana V-nya 3,14 atau 22/7. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan kapan V itu kita ambil 3,14 atau kapan kita ngambil V itu nilainya 22/7, tergantung dari jari-jari atau diameter yang diketahui dari soal. Kalau jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7, maka ambillah V itu nilainya 22/7. Di mana kelipatan 7 itu mulai dari 7, 14, 21, dan seterusnya. Ibu contohkan satu soal di sini. Dua buah lingkaran diketahui diameternya masing-masing 14 cm dan 20 cm. Yang ditanyakan, tentukanlah keliling dan luas dari masing-masing lingkaran.
Nah, perhatikan di sini ada dua buah diameter yang berbeda. Lingkaran pertama diameternya 14, yang kedua 20. Maka untuk lingkaran yang pertama, V yang paling cocok kita gunakan adalah yang nilainya 22/7. Sedangkan untuk lingkaran yang kedua dengan diameter 20, V yang tepat nilainya kita ambil 3,14. Kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama diketahui diameter yang pertama ya, 14 cm. Kemudian jari-jarinya tentu setengah dari diameter. Setengah dari 14 itu 7. Nah, keliling itu rumusnya 2 kali VR. Karena R-nya di sini jari-jari 1, maka dilambangkan dengan 2 VR1. Atau keliling yang pertama adalah V kali D1. Nah, V-nya kita ambil 22/7. Kenapa? Karena diameternya atau jari-jarinya kelipatan 7. Nah, kita ambil V-nya 22/7, kita masukkan ke rumus 2 kali V kali R. 2 kali 22/7 kali 7, tentu hasilnya 2 kali 22 cm sama dengan 44 cm. Untuk soal yang kedua diketahui diameter 2-nya yaitu 20 cm, kemudian R2-nya tentu setengah dari D2. Setengah dari diameter sama dengan jari-jari kan? Berarti setengah dari 20 sama dengan 10 cm. Maka kita masukkan ke rumus keliling 2 kali VR2, di mana V-nya kita ambil 3,14. Perhatikan di situ. 2 kali 3,14 kali 10. Hasilnya sama saja dengan 2 kali 31,4. Jadi 3,14 kali 10. Maka komanya pindah satu angka ke belakang. Menjadi 31,4. Sama dengan 62,8 cm. Nah, itu untuk mencari keliling. Sekarang kita akan cari luas. Diketahui diameter yang pertama, tadi 14 cm, berarti R1-nya 7 cm. Luas rumusnya adalah VR1 kuadrat. Kita masukkan rumusnya, V-nya kita ambil 22/7 kali 7 kuadrat. Karena R-nya 7 dikuadratkan ya. Hasilnya tentu akan menjadi 22 kali 7, 154 cm persegi. Nah, untuk luas lingkaran yang kedua, silahkan kalian cari sendiri, di mana V-nya kalian gunakan nanti yang 3,14. Sangat mudah kok. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Perhatikan gambar berikut, di mana sudut AOB dilambangkan dengan huruf beta, itu namanya sudut pusat. Kemudian sudut DOC dilambangkan dengan huruf alfa, itu juga sudut pusat. Nah, sekarang kita akan membandingkan sudut AOB, akan kita bandingkan dengan sudut COD. Nah, karena kita akan membandingkan sudut AOB, perhatikan sudut AOB itu adalah beta, busur di depannya. Kalian lihat di depan busur, di depan sudut itu busurnya adalah AB. Maka kita bandingkan panjang busur AB, bandingkan dengan panjang busur CD. Karena CD tadi berada di depan sudut COD. Itu sama saja artinya dengan luas juring AOB berbanding luas juring OCD. Nah, contoh soalnya, perhatikan gambar ini baik-baik. Apa sih yang diketahui dari soal ini? Pertama, sudut pusatnya. Di mana sudut pusat AOB itu 54 derajat ya. Di sini diketahui jari-jarinya 20 cm, AOB-nya 54 derajat.
Ditanyakan, hitunglah yang pertama luas juring OAB. Kemudian panjang busur AB. Nah, ingat tadi perbandingannya. Di sini luas juringnya cuma ada satu. Nah, kita tidak bisa membandingkan dengan juring lagi, tapi kita bandingkan dengan luas lingkaran. Kenapa dengan luas lingkaran? Karena waktu pertemuan yang lalu Ibu sudah bilang bahwa luas juring itu merupakan bagian dari luas lingkaran dan panjang busur itu bagian dari keliling lingkaran. Nah, luas lingkaran bisa kita cari dari mana? Dari jari-jari yang diketahui, yaitu 20 cm. Perhatikan pembahasan berikut. Diketahui sudut AOB 54 derajat dan jari-jari 20 cm, maka kita bandingkan sudut AOB dengan 360 derajat sama saja dengan luas juring OAB berbanding luas lingkaran. Perhatikan kalau luas juring dibandingkan dengan luas lingkaran, maka sudut juring juga dibandingkan dengan sudut lingkaran yang besarnya 360 derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilai sudut AOB tadi. Sudut AOB-nya 54 derajat berbanding 360 sama dengan X per VR kuadrat ya, karena luas lingkaran adalah VR kuadrat. Luas juring kita misalkan dengan X. Nah, sekarang kita sederhanakan 54 derajat dengan 360 itu sama-sama kita bagi dengan 18. Maka hasilnya menjadi 3 per 20 sama dengan X per 3,14 dikali 20 kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya, tentu kita tarik X-nya kali silangkan. Jadi, luas juring OAB sama dengan 188,4 cm persegi. Sekarang yang B, kita akan mencari panjang busur. Diketahui tadi sudut AOB-nya 54 derajat, jari-jarinya 20, kita masukkan perbandingannya. Sudut AOB berbanding 360 derajat sama dengan panjang busur berbanding keliling lingkaran. Kita substitusikan angkanya, 54 berbanding 360 sama dengan X per 2 VR. Disederhanakan, 3 per 20 sama dengan X per 2 kali 3,14 kali 20. Ya, ingat R-nya 20 maka V-nya 3,14. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X. Tentu akan kita kali silang. Kita cari hasil dari 2 kali 3,14 kali 20 itu adalah 125,6. Maka kita kalikan 3, nanti dibagi dengan 20, itulah nilai X-nya. Yaitu hasilnya 18,84 cm. Jadi, panjang busur AB sama dengan 18,84 cm. Ibu berikan satu contoh soal lagi. Perhatikan gambar. Di sini ada lingkaran, kemudian ada juring AOB dan juring COD. Diketahui panjang busur ya. Di sini panjang busur AB-nya yaitu 40 cm, sudut AOB 50 dan sudut COD-nya 80. Yang ditanyakan adalah panjang busur CD. Pembahasannya, diketahui panjang busur AB 40, sudut AOB 50, COD-nya 80. Sekarang kita bandingkan sudut AOB berbanding COD sama dengan panjang busur AB berbanding panjang busur CD. Apabila sudutnya COD, maka busurnya CD. Kalau sudutnya AOB, maka busurnya AB. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang ada pada soal. 50 berbanding 80 sama dengan 40 berbanding X. Sekarang kita kali silang.
X ya yang akan kita cari. Maka X sama dengan 80 dikali 40 dibagi 50. Hasilnya 64 cm. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerjakan soal latihan berikut ini.